Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Siva Maharani, tentunya masih di Haluan Indonesia Televisi yang selalu memberikan berita secara terkini dan juga terpercaya. Berikut berita dari kami hari ini. Berita pertama, aksi brutal dan premanisme di kalangan jurnalis kembali terjadi. Berikut beritanya. Aksi brutal dan premanisme terhadap jurnalis kembali terjadi. Hal ini dialami oleh Ardi Yohaba, jurnalis stasiun televisi swasta nasional Indosiar. Pemukulan dan perampasan kamera serta dihalangi tugas jurnalis yang tengah bertugas meliputi pertandingan sepak bola Piala Bupati Cup 2020 yang digelar pada Stadion Sukung Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Pemukulan dan perampasan yang dilakukan oleh Ketua Panitia Bupati Cup Juanda Basri ketika hendak meminta keterangan dari pihak panitia penanggung jawab pertandingan terkait adanya kericuhan soal penilaian skor pada pertandingan yang berlangsung kemarin. Atas perlakuan yang dialaminya, Ardi Yohaba bersama Devrizan beserta jajaran DPC AWPI Kabupaten Lampung Utara melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Mapolres Lampung Utara. Laporan diterima langsung oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Ibda Pol Irwanto dengan nomor laporan polisi LP-855-B-8 Romawi-2020 Polda Lampung Res LU. Tadi kan liputan mau minta konfirmasi dan tanggapan kepada ketua pelaksana turnamen Bupati Cup kan. Pada saat kita mau buat minta statement itu tadi, beliau marah ngerampas kamera saya, kamera liputan. Sudah itu dia berebut kamera sama saya, nggak dapat sama dia karena saya bertahan kan, saya mundur. Dia mukul sini. Sempat terjadi pemukulan berarti? Sempat terjadi pemukulan. Dia mukul, ya saya lepas kamera saya, direbut dia, ya karena saya khawatir dia bakal mukul lagi, maka saya lepas kamera saya, dipukul dia. Nah, udah dipukul, sempat dibanting dia, saya tampur kamera tadi kan. Iya. Jadi kita laporan itu, satu dia menghalangi juga jurnalis, dan juga melakukan perampasan juga, dan juga melakukan pemukulan. Sekitar jam berapa kejadian ini? Tadi sekitar jam setengah duaan. Di Stadion Sukung Kota Bumi. Abang mau konfirmasi terkait apa tadi, Bang? Terkait diduga rusuh salah satu pertandingan Bupati Cup kemarin sore, itu antara dan didiskualifikasinya salah satu klub itu. Kita mau menanyakan kenapa bisa terjadi kerusuhan dan kenapa bisa didis itu. Dan kita memberikan hak sanggah, hak jawab ke beliau, dan itu sudah kita jelaskan gitu, bahwa biar berita yang akan kami buat itu berimbang gitu. Pokoknya dia tidak terima. Siapa itu, Bang, yang ngelakuin itu? Ketua pelaksananya Juanda Basri berarti namanya. Dari Lampung Utara, Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Berita selanjutnya, Arina mengajak semua pihak untuk membangkitkan kembali industri pariwisata di Lampung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengajak semua pihak membangkitkan kembali industri pariwisata di Provinsi Lampung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung saat Coffee Morning Lampung Tourism Reborn, kebangkitan industri pariwisata dalam tatanan baru produktif dan aman COVID-19 di Taman Satwa Lembah Hijau pada Jumat 28 Agustus. Acara ini dihadiri Forkopimda, organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Lampung terkait pariwisata, unsur kabupaten atau kota, Kamar Dagang dan Industri, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Perbankan, Dunia Usaha, Asosiasi Industri Pariwisata, dan Pengamat Pariwisata Lampung. Kegiatan ini membahas stimulus ekonomi bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19 yang disampaikan OJK Provinsi Lampung. Kemudian mengenai kebijakan insentif pajak sektor pariwisata terkait pandemi COVID-19 yang disampaikan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Lampung,
dan terkait fasilitas serta restrukturisasi pinjaman bagi para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disampaikan BRI Lampung Bengkulu. Arinal mengatakan pariwisata sebagai salah satu dari penopang perekonomian, namun dalam pelaksanaannya tetap harus berhati-hati terhadap COVID-19. Menurutnya, di satu sisi perekonomian harus berjalan, tetapi di sisi lain menyelamatkan masyarakat dari COVID-19 jauh lebih penting. Untuk itu, kebangkitan pariwisata harus diiringi dengan memperhatikan dengan ketat protokol kesehatan. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Provinsi Lampung. Jadi Peraturan Gubernur 45 itu segera memang awalnya disosialisasikan di tingkat provinsi. Dan segera juga untuk disosialisasikan di tingkat kabupaten. Tetapi wewenang provinsi seperti apa yang disampaikan oleh beliau itu jadwalkan kunjungan ke wilayah pariwisata. Wilayah pariwisata itu bisa melalui sarana transportasi atau objek pariwisata. Itu segera dilakukan. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Provinsi Lampung. Arinal meminta industri pariwisata termasuk ekonomi kreatif dapat mengoptimalkan kebijakan stimulus dan relaksasi yang diberikan. Pada bagian lain, Arinal juga serius terhadap pembangunan infrastruktur dalam mendukung percepatan pengembangan pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan pertemuannya bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RI di Jakarta beberapa waktu lalu. Salah satunya dukungan terhadap ruas jalan Bandar Lampung, Lempasing, Padang Cermin, Teluk Kiluan. Arinal meminta agar semua optimis sektor pariwisata di Provinsi Lampung akan cepat bangkit dengan memperkuat sinergi demi kejayaan pariwisata Lampung dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ya, pada prinsipnya Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 agar semua pihak mampu menerapkan protokol kesehatan. Tetapi di dalam perjalanan kan tidak semua bisa menyerap inspirasi, aspirasi atau perintah atau himbauan tentang pelaksanaan protokol kesehatan. Pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran. Atau juga memang tidak semua masyarakat itu paham dan tahu karena dia belum mendapat informasi. Nah, oleh karena itu Peraturan Gubernur itu kita lakukan sosialisasi. Tetapi sudah disosialisasi masih juga dilanggar, maka akan ada sanksi hukum. Sanksi hukum itu bukan berarti pidana, bukan berarti dalam pengertian keuangan, tetapi dia harus memakai ini, harus menyanyikan lagu Indonesia Raya atau push up sekalian olahraga, kan begitu. Jadi tidak ada konsekuensi logis Peraturan Gubernur itu yang menyusahkan, tetapi bagaimana mengendalikan supaya kita sadar tentang protokol kesehatan. Tuh. Pak, kebangkitan sektor ekonomi dan kreatif kita ini seperti apa, Pak? Kita ini seperti apa, Pak? Ya, kebangkitan kita kan ada ekonomi kreatif, di dalamnya ada ekonomi kerakyatan. Saya sudah membaca dari jauh hari bahwa kebangkitan ekonomi kita akan bisa berjalan, bisa bergerak apabila petaninya diberdayakan. Petaninya berdaya, bagaimana caranya? Siapkan sarana produksinya, siapkan teknologinya, siapkan pasar yang menguntungkan. Kalau itu jalan, maka ekonomi bangkit. Kalau ekonominya bangkit, maka semua persoalan bisa, dan ini sudah terbukti. Ini pun belum jalan pun ekonomi kerakyatan kita, ketahanan pangan kita sudah berjalan. Nah, apalagi ini disempurnakan dengan ekonomi kreatif. Tapi di dalam ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif itu banyak sekali. Bisa saja UMKM-nya, hilirnya, bisa saja seperti tadi pengunjung yang pengen seni budaya dan sebagainya, berorasi, berpolitik, dan festival band. Insya Allah tahun yang akan datang akan saya lakukan itu antar kabupaten supaya
anak-anak milenial ini bisa terkendali tanpa harus terjumus dengan kepentingan-kepentingan yang tidak menguntungkan. Oke ya? Oke, makasih Pak Gup. Ya, kita terapkan protokol kesehatan ya. Di depan kita ada pemeriksaan suhu tubuh, kita juga ada pendataan, di dalam kita ada pencuci tangan, di beberapa titik air mengalir, sabun, juga ada jaga jarak, juga ada hand sanitizer, beberapa petunjuk-petunjuk untuk mengingatkan kita ada. Kita melaksanakan protokol kesehatan dan kita tetap berpegang teguh di mana protokol kesehatan sangat penting untuk kita jalankan. Ada pembatasan nggak Pak untuk yang kunjungan sendiri Pak? Kami lakukan pembatasan ya, sama 50%. 50% menggunakan pembatasan. Mudah-mudahan terus berkembang, bertambah karena yang diserangi pengunjung di sini adalah di tempat hijau ini ada karena protokol kesehatannya. Didampingi juga oleh tim COVID kadang-kadang masuk dari kepolisian, Polda, Polresta, Polsek dan Kesehatan, Pol PP, dari Babinsa, semua tim COVID sudah datang ke sini. Jadi pengunjung juga tentu diingatkan, terus disosialisasikan sehingga terjaga untuk protokol kesehatan. Dari Bandar Lampung, Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Berita selanjutnya, Dandim 0410 KBL gelar acara lomba karya jurnalistik dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa. Dandim 0410 KBL dan jajaran gelar acara sosialisasi lomba karya jurnalistik dan ngopi bareng dengan awak media dalam rangka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-109. Acara diselenggarakan di Makodim 0410 KBL Bandar Lampung pada Jumat 28 Agustus 2020. Pada kesempatan tersebut, Dandim 0410 KBL Kolonel Infantri Kromas Herlandes menjelaskan segala hal tentang kriteria lomba karya tulis TMMD 109 di wilayah Kodim 0410 KBL. Jadi rekan media sekalian, kami ingin menyampaikan sosialisasi bahwa ke depan kami Kodim 0410 Bandar Lampung ada kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa. Ini program rutin. Pada saat itu juga bersama dengan peringatan Hari TNI karena ada 5 Oktober seperti itu. Hanya ini kami menyampaikan memberikan sosialisasi bahwa selain kami melaksanakan kegiatan, bahwa ada kegiatan yang diberikan kesempatan kepada rekan-rekan jurnalis untuk mengikuti lomba itu. Ini tidak dipaksa, tidak diwajib, tapi kami perlu menyampaikan kegiatan ini. Siapa tahu rekan-rekan ada yang berminat untuk mengikutinya, alangkah baik diikuti. Di dalam kegiatan ini juga, kami rencana akan mengadakan perlombaan internal. Jadi, kalau tadi kami sampaikan perlombaan dilaksanakan oleh Stera atau di Senat, kami di poin terakhir ini ada lomba jurnalistik internal. Nah, ini ada di ini saya. Nah, ada di lembaran yang sendiri ini. Ini kami sosialisasikan. Lomba ini internal. Kodim yang menyelenggarakan memperebutkan ya total hadiah 25 juta. Ini bebas. Mau awak media yang ikut, mau orang umum yang ikut, bebas. Nah, lombanya rencana dua perlombaan. Yang pertama, lomba foto tentang kegiatan TMMD itu. Nah, nanti foto tinggal ditambah captionnya tentang menceritakan foto itu tentang kegiatan apa, seperti itu. Kemudian syarat dan ketentuannya ada di lembar ini, mulai dari memfollow akun Kodim, upload foto di akun Kodim di Instagram ini, cantumkan judul foto, caption, kemudian cantumkan judul foto dengan hashtag, kemudian jumlah pemenang dengan like terbanyak dan menjadi juara favorit 1 sampai dengan 10 like terbanyak. 10 like terbanyak itu yang favorit, kemudian baru yang 10 itu akan diseleksi, baru nanti Dewan Juri yang menentukan siapa juara 1, juara 2, dan juara 3. Kemudian lomba dimulai tanggal atau minggu keempat bulan September lombanya. Kemudian foto tidak diperbolehkan yang unsur sara pornografi, foto dikirim berhubungan dengan tema, jumlah foto tidak dibatasi. Penyerahan hadiah dilaksanakan pada saat penutupan TMMD. Kemudian perdana juri berdasarkan foto caption karya terbaik akan dipamerkan pada saat penutupan TMMD. Ini yang lomba pertama. Kemudian lomba kedua, pembuatan video pendek
video pendek ini nanti dikirimnya ke channel Kodim yang di YouTube. Syarat ketentuannya subscribe channel YouTube Kodim, durasi video maksimal 3 menit. Karena ini hanya durasi video pendek. Kirim videonya ke admin dan alamat, peserta boleh mengirimkan maksimal hanya 2 video. Berarti hanya 2 ya? Ini ya. Nanti ini baru saya sosialisasikan. Tapi kalau nanti setelah ini ada tanya jawab, mungkin ada masukan, saran, ini bukan harga mati. Nanti kami juga menerima masukan yang rekan-rekan. Batas waktu pengiriman tadi mulai tanggal 21 September sampai 22 Oktober akan dipilih 3 video terbaik. Video diberi judul dan menyatakan hashtag TMND Kodim Kota Bandar Lampung. Deskripsi menarik maksimal 3 paragraf disertai dubbing dan subtitle. Kemudian pengumuman pemenang sama cantumkan nomor HP, video tidak berperan unsur syarat, keterangan kita dan hubungan. Ini internal dari kita dan nanti akan kami sosialisasikan melalui banner, pamflet, selebaran, kemudian kepada media-media lain melalui koran kami sosialisasikan ini sehingga sebanyak-banyaknya peserta untuk mengikutinya. Senang sekarang dan ke depan nanti selalu mendapat ridho, restu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon izin untuk doa akan kami pimpin secara Islam dan yang non-muslim kami mohon untuk menyesuaikan. Ya Zal Jalali wal Ikram, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini kami hadapkan diri kepadamu. Kami tundukkan hati kami bermunajat kepadamu dan keikhlasan dalam doa-doa kami. Ya Allah, Ya Rabb, pada hari ini sosialisasi lomba karya jurnalistik TMND ke-109 Bandar Lampung. Untuk itu ya Allah, karuniakanlah taufik yang satu dan maha mempersatukan. Terima kasih. Pagi ini kami mensosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan Kodim ke depan, bahwa Kodim Kota Bandar Lampung ke depan akan melaksanakan kegiatan TMMD reguler ke-109 yang akan dilaksanakan di wilayah Kelurahan Garuntang pada minggu ke-4 September sampai dengan minggu ke-3 Oktober tahun 2020 ini. Melalui kegiatan ini kita berharap banyak peran serta dari rekan-rekan media, baik media elektronik, media cetak, media online untuk membantu mensosialisasikan tentang pelaksanaan kegiatan TMMD ini kepada masyarakat. Kemudian kami juga menyampaikan tentang ada event yang dilaksanakan oleh Mabesat, terutama dari Dinas Penerangan Angkatan Darat, bahwa ada lomba yang memang dikhususkan untuk para rekan-rekan jurnalistik dalam rangka peliputan kegiatan TMMD tersebut. Maka yang kami sosialisasikan, mudah-mudahan rekan-rekan bisa berpartisipasi dan mengambil momen ini selain untuk mengasah kemampuan, juga untuk mensosialisasikan, membantu TNI dalam rangka mensosialisasikan kegiatan TMMD. Dari Bandar Lampung, Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Berita terakhir dari kami, DPD Asita mendatangi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Berikut beritanya. Sebanyak 16 perwakilan DPD Association of the Indonesian Tours and Travel Agency atau yang biasa disebut Asita Lampung mendatangi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Edarwan di ruang kerjanya pada Jumat 28 Agustus. Arif Priyono selaku Wakil Ketua 1 DPD Asita Lampung mengungkapkan bahwa kedatangan mereka dalam rangka meminta dukungan penuh dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Kami berharap Dinas Pariwisata rumah kami, orang tua kami, untuk itu kami butuh dukungan. Untuk itu kami butuh dukungan sepenuhnya, salah satunya langkah pertama, kalau Bapak berkenan kami berharap ada sebuah MOU dari Dinas Pariwisata, semua kegiatan dinas memakai jasa kami. Ia optimis DPD Asita Lampung dapat menarik banyak wisatawan datang ke Provinsi Lampung. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Edarwan, mengapresiasi kedatangan DPD Asita Lampung. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi dengan teman-teman Asita Lampung yang datang pada sore hari ini. Saya yakin akan menambah energi semangat pariwisata Lampung menuju pariwisata berjaya. Artinya, kehadiran teman-teman Asita ini adalah sesuatu yang sangat strategis mengembangkan pariwisata. Kita berusaha pariwisata di Provinsi Lampung menjadi nasional, bahkan kelas internasional. Intinya, kita wajib saling dukung untuk kemajuan pariwisata di Lampung. Diketahui DPD Asita Lampung telah memiliki 57 anggota resmi yang tersebar di 15 kabupaten atau kota seprovinsi Lampung.
pejabat sekarang akan membingungkan. Ya kan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, kadang 6 bulan sekali ganti Pak. Ya, jadi memang harus diupdate terus. Iya. Itu kemarin pada waktu Bapak menyampaikan pada waktu kita rapat, luar biasa apresiasi secara pribadi untuk kami. Saya secara pribadi juga apresiasi Bapak relatif baru ya Pak ya. Tapi luar biasa langsung bisa memahami benar kondisi pariwisata di Lampung. Makanya kita besar harapannya ini bahwa pariwisata khusus di Lampung terumum menampilkan Indonesia bisa maju. Pertama saya menggarisbawahi kalau pariwisata ini memang pendekatannya harus pendekatan multisektor. Ya mungkin kalau di pariwisata kita kenal pentahelik ya. Kalau di saintifiknya itu pendekatan sistem. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian ini adalah satu subsistem dalam pengembangan program pariwisata. Satu subsistem. Jadi kalau dalam sistem itu subsistemnya satu saja tidak bekerja dengan baik, tentunya akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada. Artinya teman-teman Asita tidak bantu pemerintah, berarti program pemerintah itu susah akan bisa mencapai target. Kira-kira begitulah ini. Jadi saya melihatnya begitu pentingnya kolaborasi kita, kerjasama kita, sinergisitas kita. Supaya Lampung ini akan mempunyai model seperti contoh di Bali. Ya. Maksudnya di Bali itu siapapun travel yang masuk, ya kan wajib menggandeng travel lokal. Semua kegiatan dinas berharap ya Pak Nur. Tapi keputusannya di bawah nanti. Memakai jasa kami Pak. Jadi ya pertama bahwa jasa itu bukan dicomot, tadi yang sampai Bapak sampaikan ini adalah komitmen kerjasama lembaga atau lembaga. Ya. Jadi bukan personal. Jadi insya Allah dengan teman-teman kemarin kan ada pemikiran tanda kutip pengen merasakan kayak apa sih kerjaan di dinas pariwisata. Ya, kayak apa suka dukanya. Komen saya ini. Mungkin di teman-teman berat, bagi saya ini ringan. Nah itulah kita harus ketemu tadi. Jadi gini, saya termasuk salah satu yang berpikir bahkan bagaimana sumber daya kita yang menikmati. Artinya termasuk kalau kita ada hajatan, ya kita juga yang harus nikmatin. Nah kalau memang pergub ini menurut teman-teman diperlukan, mari siapkan, bantu saya gitu. Kan sudah punya pengalaman daerah yang lain nih, ambil kita bahas sama-sama, nanti kita proses. Ya paling lama 2 bulan, 3 bulan selesai. Syukur-syukur bisa kita percepat. Kalau konsep sudah ada nanti saya sampaikan ke gubernur. Biasanya sekarang pembuatan pergub ini pembahasan sampai Jakarta. Baik. Ini itulah saya mau dari teman-teman apabila ada sikap tindakan perkataan yang praktis beserta jajaran saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi sebelum pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi dengan teman-teman Asita dengan datangnya pada sore hari ini saya yakin akan menambah energi, semangat untuk bisa membangun pariwisata Lampung menuju pariwisata berjaya. Artinya kehadiran teman-teman Asita ini adalah sesuatu yang sangat strategis dalam rangka pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan pariwisata. Kita berusaha untuk menjadikan Lampung ini sebagai pariwisata yang kelasnya tidak saja kelas nasional, tapi kelas internasional. Nah, untuk menjadikan Lampung sebagai destinasi wisata, itu memang peranan daripada teman-teman Asita itu tidak bisa diragukan. Hukumnya wajib teman-teman membackup pemerintah
untuk memajukan pariwisata Lampung. Itu yang saya lihat pada sore hari ini, datangnya teman-teman memberikan energi bagi kami selaku Dinas Pariwisata untuk mari kita bersama-sama membangun pariwisata Lampung. Intinya saling mendukung ya, Pak Ladis ya? Menurut saya hukumnya wajib kita saling dukung, wajib hukumnya. Oleh karena itu saya berikan apresiasi yang tinggi atas kedatangannya ke tempat kami pada sore hari ini. Cukup? Ya, oke, sekali lagi terima kasih Mas Arif dan teman-teman yang melaksanakan. Dari Bandar Lampung, Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Sekian berita dari kami hari ini. Jangan lupa terus saksikan berita-berita kami selanjutnya. Saya Siva Maharani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.